waktu mereka lagi siap-siap mau berangkat itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua. Dan pandangannya itu agak lama, terutama ke arah Hera. Terus kemudian beliau ini mulai ngomong, tapi ngomongnya itu ke Hera. Mbak, ngapunten nggih. Kalau saran saya, nggak usah bawa yang gitu-gitu, Mbak. Ditinggal aja di rumah. Nanti malah penunggu di sini ini ngerasa ditantang loh, Mbak. Dan malam itu perjalanan mereka ke Gunung Kawi ini benar-benar baru dimulai dengan perasaan Zulham yang dari awal itu sudah nggak enak. Dan akhirnya begitu mereka sampai di pos 1, Hera langsung minta istirahat. Dan baru saja mereka narik nafas, Hera itu buka tasnya pelan, terus dia ngeluarin sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gemara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gemara yang bernama Zulham yang asalnya dari Jogja. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gemara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gemara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya teman-teman sekalian, cerita di episode kali ini dibagikan oleh sobat kembara dari Jogja, namanya Zulham. Nah, Zulham ini kerja di salah satu perusahaan kontraktor swasta, dan dia itu biasanya megang proyek itu selalu lintas kota. Cerita ini bermula ketika waktu itu Zulham ini dapat proyek di Surabaya. Jadi proyeknya ini lumayan lama, hampir 2 mingguan. Dan karena dia sudah lama sekali nggak ke Surabaya, dia mulai kepikiran untuk sekalian ketemu sahabat lamanya, namanya Wafi. Jadi dulu ceritanya mereka ini sama-sama kuliah di Jogja, mereka satu kampus, satu kos juga, dan sering juga nongkrong bareng. Nah cuman setelah lulus itu mereka ini jarang kontak lagi. Dan ketika Wafi balik ke Surabaya, mereka itu masih sering berkabar. Tapi kalau dihitung waktu ya sudah hampir sekitar 3 tahunan lah mereka nggak ketemu. Terus singkat cerita, setelah 3 tahunan nggak ketemu itu, Zulham mulai chat ke Wafi. Jadi di situ mereka ngobrol lumayan lama, ya awalnya cerita-cerita tentang masa-masa kuliah, sampai pada akhirnya muncullah ide buat naik gunung bareng. Jadi ceritanya mumpung Zulham ada di Surabaya. Awalnya Zulham ini yang ngajak, Vi gimana kalau pas aku di Surabaya, kita sekalian naik ke Gunung Arjuno. Di situ Wafi langsung setuju. Terus dia bilang, wah boleh, udah lama juga nggak naik gunung. Nah mereka pun akhirnya sepakat buat naik Gunung Arjuno. Rencananya mereka akan naik lewat jalur Tretes. Tapi ternyata pas hari H keberangkatan, Wafi itu tiba-tiba berubah pikiran. Dia bilang ke Zulham, Ham, gimana kalau kita ubah rencananya Ham? Kita naik ke Gunung Kawi aja. Jalurnya sepi dan aku sudah lama banget pengen ke sana. Zulham di situ awalnya sempat ragu karena ya Zulham ini nggak tahu menau tentang Gunung Kawi. Zulham taunya kalau Gunung Kawi itu kan bukan sekedar gunung biasa. Jadi dia mendengar banyak cerita-cerita mistis tentang Gunung Kawi. Dan juga dia juga sempat mendengar cerita lokasi pesugihan Gunung Kawi. Jadi yang Zulham tahu, Gunung Kawi ya lokasi bukan lokasi untuk gunung pendakian. Tapi karena di situ Wafi meyakinkan ke Zulham dan kebetulan dia yang paham medan katanya,
Akhirnya Zulham pun nurut. Jadi Wafi itu ngajak naik ke Gunung Kawi via jalur Precet. Itu lokasinya itu ada di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang. Dan jalur pendakiannya lewat Dusun Precet, dan untuk pendaki resmi mereka biasanya lapor dulu ke pos perizinan di Basecamp Precet. Dan dari Basecamp itu menuju ke puncak jaraknya ya sekitar 8 kiloan, tapi medannya nggak bisa dibilang enteng. Awal-awal mendaki ke sana, kata si Wafi itu masih landai. Jadi mereka harus melewati kebun warga dan juga jalurnya ini jalur hutan pinus. Tapi semakin ke atas mulai nanjak tajam dan jalurnya sempit. Ini diceritakan semua oleh Wafi kepada Zulham. Dan akhirnya Wafi juga bilang, nanti kita ke sana, nanti pokoknya asik lah. Nggak jauh beda dari Gunung Arjuno. Dan singkatnya, Zulham pun berangkat dari Jogja itu sore hari. Dia ini naik mobil kantor dan sampai di Surabaya itu malam hari. Tapi malam itu Zulham ini masih nginep di hotel dan belum ketemu Wafi. Barulah keesokan paginya Zulham ini menuju ke rumah Wafi. Di situ Wafi juga sudah menyiapkan perlengkapan untuk pendakian gunung. Awalnya perjalanan ini suasananya itu santai banget. Ya mereka ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Sesekali di situ mereka mampir di rest area, mereka ngobrol lagi, bercanda-canda lagi, dan terutama yang diobrolkan ya sekitar nostalgia masa kuliah. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba pas sudah masuk kota Malang, Wafi bilang, Ham, sekalian mampir ke rumah cewekku ya Ham, boleh nggak Ham? Rumahnya nggak jauh kok dari sini, di daerah pusat kota juga. Nah Zulham ini heran, dia baru tahu kalau Wafi ini ternyata sudah punya pacar dan pacarnya ada di Malang. Akhirnya Zulham bilang ke Wafi, loh kok tumben kamu nggak cerita Vi kok baru sekarang? Wafi cuma nyengir waktu itu, ya udahlah Ham, nanti kamu lihat sendiri. Tapi menurutku dia baik kok. Dan singkatnya, nggak jauh dari pusat kota Malang itu sampailah mereka di rumah pacarnya Wafi. Namanya Hera. Rumah Hera itu kecil, model rumah lama itu tapi bersih banget. Lokasinya ada di gang sempit dan lokasinya masih di sekitar pusat kota Malang. Hera ini ternyata adalah janda 2 anak. Dan usia Hera itu 5 tahun di atas Wafi. Dari luar itu kelihatan biasa banget. Tapi nggak tahu kenapa, begitu pertama kali Zulham ngelihat Hera, dia tuh langsung punya firasat aneh. Jadi waktu itu mobil mereka ini kan parkir di pinggir jalan. Sebelumnya Wafi sudah menghubungi Hera juga supaya Hera keluar ke jalan depan. Dan pas masuk jalan itu, ternyata Hera ini sudah ada di depan gang, dia nunggu di situ. Memang wajah Hera itu cantik, tapi sorot matanya itu tajam menurut Zulham. Kalau kata orang Jawa itu, wajah Hera itu landep atau lancip. Dan itu kelihatan oleh Zulham, cara Hera memandang Zulham itu membuat dia nggak nyaman. Jadi kayak orang yang sedang menilai orang lah istilahnya. Dan singkatnya begitu mereka turun dari mobil, Hera ini bukannya menyapa Zulham dan menyapa Wafi, dia itu malah nanya ke Wafi. Dan nadanya itu kesal banget, mana rotinya? Pasti nggak dibawain kan? Jadi belakangan Zulham itu tahu, ternyata Hera ini suka dengan roti tertentu yang punya brand X lah kita katakan. Itu biasanya roti ini dijual di mal-mal. Nah, Hera itu kayaknya memang nitip itu ke Wafi, tapi Wafi nggak membawakan. Jadi Wafi langsung ngomong ke Hera, aduh, iya maaf banget sayang, aku lupa mampir tadi. Di situ wajah Hera ini langsung berubah. Dia langsung ngeloyor masuk gang tanpa ngomong apa-apa. Nah, di situ Zulham cuma bisa ngelongo, dia juga merasa nggak enak. Ini tuan rumahnya kok gini. Akhirnya Zulham ngomong ke Wafi, loh Vi, pacarmu gitu itu marah tapi. Biasalah Ham, itu Hera itu orangnya memang cuek, ya memang gitu itu, cuma ngambek bentar aja kok. Nanti juga adem sendiri. Tapi dari situ Zulham mulai ngerasa nggak srek. Dan begitu mereka masuk gang dan ngelihat rumah Hera, mata Zulham itu langsung ngelihat banyak benda-benda aneh yang ada di tembok rumah Hera. Salah satunya yang diingat Zulham waktu itu, ada kalung, semacam kalung janur. Jadi janur itu digantung. Terus ada juga kain kuning yang dililit di botol kecil itu. Sampai Zulham juga melihat ada potongan bambu yang ujungnya itu dibungkus kain warna putih. Nah ada juga foto hitam putih tua, nggak tahu foto siapa itu. Zulham mau tanya ke Wafi dan mungkin Wafi ketika ngelihat Zulham, cara ngelihat Zulham kaget dengan benda-benda di dinding itu. Dan ketika Wafi ngelihat Zulham yang ngerasa aneh dengan benda-benda yang ada di rumah Hera, akhirnya Wafi ini bilang ke Zulham, itu barang-barang punya bapaknya Hera itu Ham. Dulu bapaknya Hera ini dikenal sebagai orang pintar di kampung sini. Ya bisa dikatakan dukun lah. Zulham di situ cuma ngangguk. Tapi pikirannya ini sudah nggak tenang.
Apalagi ketika Hera keluar dari dapur, dia bawa teh manis dan duduk di depan mereka itu, dari situ Hera ini mulai ikut ngobrol. Awalnya ya obrolan itu masih ringan, tapi lama-lama arahnya itu berubah. Ketika waktu itu Wafi menyebutkan rencana mereka untuk naik ke Gunung Kawi, dari situ Hera cerita panjang lebar. Katanya dia dulu itu pernah naik Gunung Kawi juga bareng bapaknya buat nyari pusaka. Dan yang membuat Zulham ini makin gak nyaman, ketika Hera itu ngomong dengan santai, dia bilang waktu itu, kalau kalian ke sana aku ikut ya, tak kira kalian mau ke Gunung Arjuno. Aku tahu kok jalurnya. Lagian Wafi ini tahu, aku ada yang nemenin. Nah, Zulham mikirnya yang nemenin itu ya Wafi ini, siapa lagi. Tapi ternyata belakangan Zulham baru tahu, kalau yang dimaksud Hera waktu itu ternyata Kodam pendampingnya Hera. Ya jadi ya seperti itulah, pendakian ini yang awalnya adalah perjalanan yang harusnya cuma reuni dua sahabat lama, ternyata berubah semua. Dan karena waktu itu Hera ini ngotot banget pengen ikut naik, akhirnya ya mau nggak mau, Zulham dan Wafi ini terpaksa mengiyakan. Dan dari caranya ngomong, dari cara Hera ini menatap, kelihatan banget Hera itu nggak bisa ditolak orangnya. Dia ini kaku banget orangnya. Nah, Wafi pun diam waktu itu nggak berani nolak sama sekali. Akhirnya Zulham ini bisa ngelihat jelas. Ini Wafi ini kayaknya takut banget sama Hera, sama pacarnya itu. Atau setidaknya, Wafi itu nggak berani menentang lah. Dari situ Zulham sudah bisa menyimpulkan satu hal, bahwa Wafi ini bukan temennya yang dulu dia kenal. Dulu waktu kuliah, menurut Zulham, Wafi itu orangnya tegas. Apa-apa itu selalu punya pendirian. Tapi pada saat itu, ketika di hadapan Hera pacarnya, dia itu cuma bisa iya-iya aja dan dia manut. Nggak tahu kenapa dengan Wafi ini. Jadi di situ Zulham cuma bisa ngelus dada, dalam hati dia berjanji, oke lah, kalau memang Hera nanti ikut, dan ketika di pendakian nanti kalau Hera ini macam-macam atau di luar batas, Zulham nggak bakal diem. Dia pasti tegur dengan cara Zulham sendiri. Itu sudah menjadi janji Zulham dalam hati. Dan singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga, dan sore itu mereka ini bertiga sampai di pos perizinan pendakian. Jadi mereka itu berada di perizinan Gunung Kawi via Precet. Posnya itu sederhana, ada semacam rumah kecil beratapkan seng, dan di sana ada 2 orang petugas jaga. 1 orang laki-laki parubaya dan 1 lagi anak muda. Nah, waktu itu mereka ini ramah-ramah banget. Mereka langsung nanya, mau naik mas? Mau muncak ya? Oh iya pak. Terus mereka pun disuruh ngisi formulir simaksi, dan setelah itu petugas pos jaga ini menjelaskan ke Wafi dan juga Zulham. Ini gini mas, kalau belum pernah ke sini jalurnya itu agak curam, terutama di atas pos 2. Zulham cuma menyimak dan juga dia ini mengangguk. Dia menyimak dengan baik, tapi Wafi dan Hera itu kayak nggak begitu mendengarkan. Dalam hati Zulham itu dia berpikir, ini mentang-mentang Wafi dan Hera itu katanya pernah naik ke gunung ini, jadi ketika dijelaskan, dia itu seolah-olah cuek. Seolah-olah ya, aku tahu kok gunung ini, seolah seperti itu. Nah, mereka itu malah sibuk ngobrol sendiri di pinggir pos. Dan setelah selesai ngurusi maksi itu, mereka pun bersiap naik. Waktu mereka lagi siap-siap mau berangkat itu, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua. Usia beliau itu sekitar 60 tahunan lah. Jadi beliau ini ceritanya naik motor bebek tua, terus di jok belakangnya itu kayak ada papan yang agak lebar. Nah, mungkin buat bawa rumput untuk pakan ternak. Tapi waktu itu papannya ini masih kosong yang di belakang jok. Nah, beliau itu lewat, awalnya cuma lewat aja, tapi begitu ngelewatin rombongan Zulham, bapak itu sempat nengok sebentar ke arah mereka. Dan pandangannya itu agak lama, terutama ke arah Hera. Setelah itu beliau terus jalan, Zulham nggak mikir aneh-aneh waktu itu. Zulham mikirnya mungkin bapak itu kenal sama Hera, kan Hera juga orang Malang juga. Tapi nggak sampai 2 menit, bapak itu balik lagi. Dia langsung matikan motornya, langsung nyamperin mereka bertiga pelan, terus beliau tanya, Mas, ini rombongan dari mana mas? Zulham yang menjawab, oh ini rombongan gado-gado pak, saya dari Jogja, ini teman saya dari Surabaya, terus pacarnya ini dari Malang sini. Nah si bapak ini ngangguk, terus beliau tanya lagi, ini mau muncak toh atau cuma mau camping di sekitar sini? Zulham jawab lagi, rencana sih mau muncak pak, tapi lihat kondisi juga, kalau capek ya mungkin camping aja di atas. Nah si bapak ini diam sebentar, terus matanya itu langsung ngelihat ke arah Hera. Dan pandangannya itu lama banget ke arah Hera. Beliau tuh kayak mikir sesuatu. Terus kemudian beliau ini mulai ngomong, tapi ngomongnya itu ke Hera. Mbak, ngapunten nggih. Kalau saran saya, nggak usah bawa yang gitu-gitu mbak, ditinggal aja di rumah. Nanti malah penunggu di sini ini ngerasa ditantang loh mbak.
Zulham dan Wafi ini langsung saling pandang. Mereka nggak ngerti maksud dari bapak-bapak ini. Maksud dari bapak-bapak itu yang ngomong, yang gitu-gitu itu apa? Mereka nggak tahu. Tapi Hera langsung berubah wajahnya. Wajahnya itu langsung kayak sebel mendengar omongan dari bapak tersebut. Terus bapak itu masih lanjut ngomong. Ini ngapunten loh mbak, saya cuma bisa ngasih saran. Dulu itu saya juga pernah muda, saya juga pernah ngelakoni hal-hal yang kayak sampean itu. Tapi hasilnya malah hancur lebur saya. Saran saya itu aja, mau percaya monggo, enggak juga enggak apa-apa. Nah setelah ngomong seperti itu, si bapak ini langsung pamit, dia langsung nyalakan motornya terus pergi. Zulham itu benar-benar bengong. Sementara Wafi itu ngelihatnya bingung. Dan beberapa detik kemudian Wafi ini nanya pelan ke Hera. Loh emang tadi maksudnya bapak itu apaan yang? Hera tiba-tiba langsung jawab dengan ketus. Udah kamu nggak bakal ngerti, udah abaikan aja omongan orang tadi. Wafi langsung diem dan nggak berani nanya lagi. Nah dari situ, Zulham semakin yakin bahwa Wafi ini benar-benar dibawa kendali Hera. Apapun yang Hera bilang, Wafi pasti nurut, dia pasti manut. Dan singkatnya setelah semua siap, mereka pun mulai jalan. Waktu itu sudah sekitar jam 4:30 sore, matahari sudah condong ke barat, langit juga masih agak terang, tapi kabut tipis ini mulai turun dari arah hutan. Nah suara-suara serangga itu mulai kedengaran dari balik-balik semak. Petugas pos itu sempat bilang, kalau naik jam segini, paling sampai pos 1 itu sudah gelap mas, hati-hati aja. Di atas itu biasanya kabut itu turunnya cepat. Nah Zulham cuma ngangguk, dan benar, ketika mereka naik, belum ada 1 jam jalan, jalur itu sudah semakin gelap. Mereka bertiga jalan itu berurutan, jadi Zulham ada di depan, Hera di tengah, dan juga Wafi ini di paling belakang, dia bawa karier. Awalnya mereka masih semangat, mereka ngobrol kecil, sesekali bercanda, tapi semakin lama suasananya itu semakin berubah. Jadi di jalur itu nggak ada pendaki lain sama sekali. Situasi juga sudah mulai gelap, adzan maghrib juga sudah mulai kedengaran dari desa bawah, tapi mereka masih tetap jalan. Zulham itu sempat nanya pelan ke Wafi, Vi, ini benar katamu ya Vi, gunung ini kok sepi banget ya? Terus Wafi jawab, bukan aku sudah bilang kalau gunung ini sepi pendaki. Dan malam itu perjalanan mereka ke Gunung Kawi ini benar-benar baru dimulai. Dengan perasaan Zulham yang dari awal itu sudah nggak enak. Dia jarang banget ngobrol sama Wafi karena kayaknya Wafi itu lebih memperhatikan Hera daripada ngobrol dengan Zulham. Pokoknya niat Zulham dari awal yang pengennya dia naik gunung sambil ngobrol-ngobrol sama Wafi seketika buyar ketika ada Hera ini. Vibes-nya itu juga nggak asik banget. Dan akhirnya begitu mereka sampai di pos 1, Hera langsung minta istirahat. Zulham nurut saja waktu itu. Dia taruh tasnya, dia duduk di batu besar sambil dia buka botol minumnya. Dia minum air putih, Wafi juga ikut duduk di situ. Dan baru saja mereka narik nafas, Hera itu buka tasnya pelan, terus dia ngeluarin sesuatu. Zulham ngelihat ternyata yang diambil oleh Hera itu dupa. Hera ini ngeluarin batang dupa, terus dinyalakanlah dengan koreknya, terus meletakkannya di depan kakinya persis. Dan di situ Hera berdiri tegak, 2 tangannya itu diangkat ke depan dada, terus mulai melakukan gerakan kayak orang sembahyang. Zulham sendiri nggak ngerti itu gerakan apa, Wafi juga cuma bisa ngelongo ketika ngelihat Hera seperti itu, kayak seolah-olah dia juga baru tahu kalau pacarnya seperti itu. Dan setelah itu Hera mulai menancapkan dupa itu di tanah, di pinggiran jalur pendakian itu, persis di depan tempat mereka duduk. Nah disitulah asap dupa ini pelan-pelan naik. Terus baunya itu tajam banget. Zulham cuma bisa diem, nggak komentar apa-apa. Dalam hati dia mikir, wah ini udah mulai aneh-aneh ini orang. Tapi sampai detik itu, masih dibiarkan sama Zulham. Dan setelah mereka istirahat sebentar, mereka minum sebentar, mereka lanjut jalan lagi. Dan perlu diingat oleh teman-teman bahwa selama perjalanan dari pos perizinan tadi, sampai ke pos 1, Hera itu benar-benar nggak berhenti ngerokok. Dia jalan itu sambil ngebul terus. 1 batang rokok habis, lanjut dinyalakan lagi. Jadi dia benar-benar jalan itu sambil ngerokok. Kalau istilah Surabayanya itu ya nyepur dia ini ngerokoknya. Dan pas waktu di pos 1 tadi habis istirahat, dia sempat buka tasnya lagi, mengeluarkan bungkus rokok baru. Terus dia bilang ke Zulham dan Wafi, ini loh stok rokokku, aku beli 5 bungkus tadi. Zulham itu cuma geleng-geleng kepala. Dan singkatnya, suasana itu sudah mulai gelap banget, headlamp cuma 1, dan itu dipakai oleh Zulham berada di depan. Zulham sendiri nggak tahu kenapa kok Wafi ini nggak dipakai headlampnya, padahal dia bawa waktu itu. Tapi sampai detik itu juga, belum dikeluarin headlampnya. Dan baru jalan beberapa menit, Hera itu tiba-tiba noleh. Nolehnya tuh kayak cepet banget, ke arah kiri.
Kayak dia ini kaget lah, kayak ngelihat sesuatu dan gerakannya tuh mendadak banget sampai Zulham juga ikut kaget. Wafi tanya di situ, kenapa yang? Tapi Hera diem. Terus dia ini ngasih kode pakai tangan supaya Wafi itu diem. Zulham yang berada di depan ini berhenti juga, dia nengok ke arah yang sama. Yang dilihat Zulham ini ya cuma hutan gelap. Tanpa ngomong apa-apa, Hera ini tiba-tiba langsung jalan masuk ke arah hutan di sebelah kiri jalur. Dia maju beberapa meter kayak lagi nyari sesuatu. Nah, Wafi yang mau manggil Hera, tapi dia kayak ragu, kayak dia takut lah. Zulham yang sudah jengkel dari tadi, dia langsung mengeluarkan suara, dia langsung teriak, "Weh, Hera, ngapain kamu? Tolong ya, jangan aneh-aneh ya. Di pendakian ini aku leadernya. Kamu nggak bisa seenaknya sendiri." Terus suara Zulham itu juga lumayan kenceng waktu itu, karena sudah mulai sebel sama Hera, jadi dia teriaknya agak kenceng. Apalagi suasana juga sunyi di sana. Jadi suara Zulham itu benar-benar kencang. Hera di situ langsung balik badan. Dia nggak terima. Dia jawab dengan nada tinggi. "Hei mas, aku nggak ganggu kamu ya. Mau kamu leader atau apa, aku nggak peduli. Kamu tahu nggak, barusan aku lihat ada yang ngikutin kita dari bawah." Zulham sendiri juga nggak mau kalah. Dia langsung jawab, "Ya gimana nggak ngikutin? Orang kamu yang bawa pegangan kok. Si babak tadi kan sudah bilang, jangan bawa yang aneh-aneh, nanti dikira nantang penunggu yang ada di sini." Terus di situ Hera malah marah. Dia bilang, udah. Bacot kamu, berangkat duluan sana. Aku bisa sendiri, nggak usah gangguin aku. Nggak usah nungguin aku juga, sudah kamu naik. Wafi ini mau ngomong, tapi Hera malah nyolot lagi. Kamu juga, Vi. Kamu jalan aja sana, aku nggak butuh ditemenin. Zulham di situ makin jengkel. Akhirnya, tanpa pikir panjang, Zulham yang sudah terlanjur emosi, Zulham langsung lanjut jalan sendirian di depan. Dia sudah malas debat. Di kepala Zulham ini cuma satu pikirannya. Udahlah, biarin aja. Kalau mereka mau aneh-aneh, urusan mereka sendiri. Akhirnya Zulham ini jalan sendirian. Dia naik sendiri. Dia sudah hampir setengah jam jalan, tapi nggak mendengar lagi langkah Wafi dan juga Hera di belakang. Akhirnya di situ, Zulham berhenti sebentar. Dia nengok ke bawah, tapi nggak kelihatan apapun. Disitulah Zulham lanjut jalan lagi. Dan tanjakan menuju ke pos 2 itu benar-benar menyiksa. Medannya curam, batu-batuan licin, akar pohon juga melintang di jalur. Zulham di situ mulai ngos-ngosan. Tapi dia terus maksa jalan. Dalam hati karena dia kesal banget dengan Hera. Tapi bukan cuma karena Hera, tapi juga karena Wafi yang nggak bisa tegas sama pacarnya sendiri. Dan pendakian yang seharusnya itu bisa santai, ini jadi nggak enak suasananya gara-gara satu orang tersebut. Dan semakin naik, jalur itu semakin sepi. Tapi lama-lama Zulham mulai ngerasa ada yang aneh. Jadi setiap kali Zulham ini jalan, dia mulai ngelihat kayak ada bayangan putih yang ngikutin di belakangnya. Tapi pas Zulham nengok ke belakang, nggak ada apa-apa. Tapi pas jalan lagi, ada suara langkah kaki yang ngikutin. Jaraknya itu nggak jauh dari belakang. Headlampnya akhirnya disorot ke arah kanan, dan ketika sinarnya kena daun-daun yang ada di depannya itu, dia lihat selalu ada satu daun yang gerak-gerak sendiri. Padahal nggak ada angin. Tapi anehnya, pas dideketi, daun itu nggak gerak lagi. Nah, perasaan Zulham ini mulai nggak tenang di situ, tapi dia tetap jalan. Dalam batinnya dia bilang, udahlah, mungkin cuma perasaanku aja. Akhirnya, Zulham ini sampai juga di pos 2. Dia langsung duduk di tanah, dia lepas karirnya, dia buka botol minum, akhirnya dia minum dan istirahat di situ, dia santai duduk-duduk di situ, nyalain rokoknya, sambil nunggu kedatangan Wafi dan Hera. Nah, udara waktu itu dingin banget. Tapi karena dari tadi dia jalan terus, badan itu masih terasa panas. Dia tarik nafas panjang, dia nyoba untuk tenang. Dalam hati dia mikir, kalau nanti Wafi sama Hera ini nyusul, ya udahlah, bareng lagi aja. Dia sudah memaafkan. Tapi kalau ternyata nggak nyusul, ya bodo amat. Zulham akan terus naik sendiri. Terserahlah, mereka maunya apa terserah. Nah, waktu itulah kejadian aneh berikutnya ini mulai terjadi. Jadi awalnya Zulham itu mikir, ini cuma halusinasinya. Jadi dari kejauhan, dia ngelihat ada 5 cahaya headlamp mendekat dari arah bawah. Dan pelan-pelan semakin mendekat, dan ternyata yang dilihat Zulham, ada rombongan pendaki. Ya jumlahnya sekitar 5 orang lah. Semua itu pakai jaket gunung, bawa karier, dan mereka itu jalannya lurus ke arah pos 2 tempat Zulham duduk itu. Zulham di situ agak lega. Dia mikir akhirnya ada pendaki juga. Nah, pas rombongan pendaki ini sampai di pos 2, kelima orang ini terus jalan nggak berhenti. Kayak mereka itu nggak ngelihat Zulham sama sekali. Padahal headlamp Zulham itu masih nyala, dan nyalanya itu terang. Jadi Zulham itu duduk di pinggiran jalur, nggak mungkin kalau pendaki ini nggak ngelihat Zulham. Zulham akhirnya nyapa di situ, "Malam mas." Nggak ada yang jawab sama sekali.
Mereka tetap jalan, Zulham nyapa lagi. Rombongan dari mana, Mas? Masih nggak ada yang nyaut. Jadi 5 orang itu terus jalan naik, dan anehnya jalan mereka itu kayak serentak. Padahal jalurnya ini kan agak naik, tapi mereka itu nggak ngos-ngosan sama sekali. Anehnya dari jarak dekat pun Zulham itu nggak bisa lihat wajah mereka ini. Jadi Zulham ini mikirnya mungkin karena cahaya headlamp yang mereka pakai itu terang banget sampai membuat silau. Jadi begitu mereka lewat, Zulham memperhatikan arah jalannya. Awalnya mereka ini jalannya lurus, tapi lama-lama mereka itu jalan nyerong ke arah kanan. Maksudnya mereka itu semakin keluar dari jalur pendakian. Dan semakin lama mereka semakin menjauh dari jalur pendakian, Zulham di situ heran. Karena arah kanan itu bukan jalur pendakian, itu jalur menuju ke jurang. Dan benar, nggak lama setelah itu cahaya-cahaya headlamp itu hilang satu persatu. Suasana ini langsung sunyi lagi. Akhirnya Zulham itu berdiri, dia langsung ngikutin rombongan pendaki tadi. Tapi ternyata sudah nggak kelihatan lagi. Yang jelas mereka tadi itu nggak naik ke atas, tapi menuju ke arah jurang. Jalurnya itu bukan tanah padat lagi, tapi semak dan juga bebatuan licin. Dan kalau terus menuju ke kanan, ujungnya ya jurang yang dalam. Disitulah Zulham langsung merinding dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia baru sadar, rombongan yang tadi lewat itu bukan rombongan manusia. Dan setelah kejadian aneh di pos 2 tadi, Zulham akhirnya memutuskan untuk lanjut jalan lagi. Dia mikir, kalau dia berhenti kelamaan, malah nanti ada penampakan yang aneh-aneh lagi. Dia pun akhirnya lanjut jalan. Jalur dari pos 2 ke atas itu benar-benar nanjak tanpa ampun sama sekali. Nggak ada bonus sama sekali. Zulham sudah jalan pelan, tapi nafasnya itu tetap berat. Keringatnya ini sudah banyak keluar, padahal udara itu dingin banget waktu itu. Dan di sepanjang jalur, Zulham itu jalan sendirian. Nggak ada lagi suara langkah kaki orang lain, nggak ada tanda-tanda Wafi dan Hera di belakang. Dan lampu headlampnya ini jadi satu-satunya cahaya di tengah hutan gelap itu. Nggak lama, ada kejadian aneh lagi. Jadi setiap kali dia mendongak ke atas, ke arah jalur yang menanjak itu, Zulham itu selalu ngelihat ada cahaya terang di atasnya. Jadi cahaya itu kayak senter orang yang lagi ngarah ke bawah. Jadi kayak ada orang yang mau turun. Awalnya dia juga mikir, oh mungkin ada pendaki yang mau turun. Jadi dia agak minggir. Tapi anehnya cahaya itu, ini nyorot langsung ke wajahnya Zulham. Sampai dia silau banget. Awalnya dia biasa, dia cuekin. Lama-lama Zulham berpikir, ini kok kayaknya orang ini sengaja banget nyorotkan cahayanya ke wajahku. Ini maksudnya apa? Tapi ketika Zulham nanjak lagi, dia nanjak lagi, nggak ada siapa-siapa di atas. Dan kalau memang tadi itu adalah pendaki yang mau turun, pasti sudah pas-pasan dengan Zulham. Tapi ternyata nggak ada siapa-siapa di atas. Dan nggak lama setelah itu, ketika ada jalur yang nanjak lagi, ada lagi yang menyorotkan cahaya ke wajah Zulham. Dan itu benar-benar membuat dia kesulitan ngelihat jalur. Karena memang silau banget. Dia terganggu banget waktu itu. Spontan waktu itu Zulham langsung agak teriak, "Weh mas, senternya mas, tolong mas, silau mas." Tapi nggak ada jawaban dari atas. Dan nggak lama kemudian cahaya itu hilang. Dia berhenti nunggu di situ, tapi nggak ada siapa-siapa yang turun. Zulham di situ mulai mikir aneh-aneh. Kalau memang itu tadi benar-benar orang, harusnya dia sudah nyaut dari tadi. Tapi nggak ada suara langkah kaki dan nggak ada bayangan. Dia narik nafas panjang, dia berusaha tenang, dan dia ini ngomong-ngomong sendiri. Sudahlah, jalan aja lah. Aku nggak tahu kamu siapa, yang penting aku nggak ganggu kamu. Akhirnya Zulham itu ngomong-ngomong sendiri. Dan hampir 1 jam lebih kira-kira Zulham berjalan itu, akhirnya dia sampai di pos 3. Pos 3 ini letaknya agak terbuka. Di sampingnya itu ada pohon besar dan ada tanah lapang kecil. Tapi di situ anginnya ini kenceng banget. Suaranya angin yang kena pohon pinus itu sampai kedengeran kenceng. Jadi, Zulham cuma duduk sebentar di pos 3 itu, dia sempat minum, terus dia lanjut jalan lagi. Nah, disitulah dia sudah nggak kepikiran Wafi atau Hera. Dia sudah malas lagi memikirkan apapun, selain dia harus nyampe atas dan turun lagi cepet-cepetan. Nah, akhirnya Zulham naik lagi dari pos 3 menuju ke pos 4, dan jalurnya itu semakin gila. Batu besar itu di mana-mana, dan akar pohon melintang di jalur, dan tanahnya juga licin. Zulham di situ sudah benar-benar ngos-ngosan, kakinya sudah kerasa berat banget, dan lampu headlampnya itu juga sudah mulai redup karena baterainya sudah mulai habis. Sampai pada akhirnya, dia ngelihat ada papan kayu kecil bertuliskan pos 4. Di situ Zulham ini berhenti sebentar, tapi nggak ada tenda, nggak ada orang lain di sana. Sepi banget, pokoknya cuma dia sendirian. Dia mau istirahat agak lama di situ sebenarnya. Tapi anginnya di sana ini makin kencang.
dan udaranya itu semakin dingin. Akhirnya dia putuskan untuk lanjut jalan. Dan baru beberapa langkah, tiba-tiba dia mendengar suara. Shh, kayak ada orang yang nyiul pelan, kayak ada orang yang manggil. Dan itu suaranya benar-benar dari belakang. Sulam otomatis nengok ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya dia lanjut lagi jalan, dan nggak lama suara itu muncul lagi. Shh, kali ini lebih jelas dan lebih dekat dengan telinga Zulham. Zulham akhirnya berhenti, dia nengok ke belakang lagi. Tetap di belakang itu nggak ada siapa-siapa, kosong. Dia mulai ngerasa nggak enak, jadi perasaannya itu campur aduk. Suara itu kedengarannya kayak persis di belakang kupingnya, padahal dia sendirian di situ. Akhirnya Zulham ini diam. Dia narik nafas pelan, dia berusaha tenang, tapi suara itu muncul lagi. Dan pada waktu itu, ini disertai dengan suara panggilan. Shh, Mas. Nah, sekujur badan Zulham itu langsung merinding semua ketika ada yang manggil, Mas. Nah, dia mau nengok itu nggak bisa. Badannya nggak bisa gerak sama sekali, dan beberapa detik dia cuma bisa berdiri di situ, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan waktu itu, di depan matanya Zulham, muncul sosok. Jadi sosok ini nggak tahu laki-laki atau perempuan, dia tuh kayak pakai kerudung warna gelap, kayak hijau tua. Jadi dia ini jalannya melayang. Tapi anehnya, jalannya itu kan mendatar. Padahal ini tanjakan. Kan seharusnya kalau manusia biasa, karena jalurnya ini nanjak, harusnya jalannya itu agak condong ke depan, atau dia agak ngoyoh lah. Tapi dia ini enggak. Dia enggak ngoyoh sama sekali, dia itu melayang santai. Dia pakai kerudung warna hijau lumut, kainnya itu panjang nutupi badan bagian atas, tapi bagian bawah tubuhnya nggak kelihatan sama sekali oleh Zulham. Jadi Zulham ini cuma bisa ngelihat bagian atas tubuhnya yang bergerak pelan ke arah kanan jalur. Wajahnya nggak jelas, tapi Zulham yakin kalau itu bukan manusia. Karena ketika sosok itu lewat di depan Zulham persis, udara di sekitar Zulham itu langsung berubah jadi dingin. Dan di momen itu juga, Zulham nggak sengaja kencing di celana. Karena dia ketakutan banget, dia panik, akhirnya dia sampai terkencing di celana. Dia nggak bisa nahan itu. Badannya langsung lemes, jantungnya itu berdetak kencang. Tapi dia nggak bisa teriak. Benar-benar ketakutan. Nah, sosok itu cuma lewat beberapa detik, terus kemudian hilang. Dan begitu sosok ini hilang, Zulham langsung bisa gerak lagi. Dia jatuh duduk di situ, nafasnya ngos-ngosan, tangannya juga gemetaran. Dia lihat di sekelilingnya, suasananya sepi. Nggak ada suara apapun, yang kedengaran itu cuma hembusan angin dari arah lembah. Dia masih shock waktu itu, nggak bisa mikir apa-apa. Yang ada di kepala Zulham cuma satu. Aku ini harus turun. Karena kalau aku diam di sini terus, ini nggak tahu lagi apa yang bakal muncul. Zulham akhirnya duduk lama di situ, dia nunggu dengan tenang. Tapi dalam hatinya dia tahu, pendakian kali itu ini bukan pendakian yang biasa. Dan setelah kejadian aneh di pos 4 itu, Zulham nggak berani lanjut naik. Yang seharusnya niatnya ini dia langsung muncak. Tapi karena kejadian itu, dia juga fisiknya sudah habis, mentalnya juga sudah benar-benar down. Badan juga masih gemetaran karena barusan ngelihat penampakan tadi. Dia sudah nggak sanggup lagi untuk melanjutkan naik. Jadi tenaganya itu sudah benar-benar habis, mentalnya juga sudah jatuh. Akhirnya, Zulham ini cuma duduk di situ, di pinggiran jalur. Awalnya niatnya ini cuma mau istirahat sebentar. Tapi karena suasana itu makin dingin dan angin terus berhembus, dia duduk di situ sambil mendekap badannya sendiri supaya agak hangat. Lama-lama Zulham ini ngantuk dan dia ketiduran. Dia benar-benar kecapean dan tidurnya itu nggak nyenyak sama sekali. Cuma kayak merem sebentar terus kemudian dia bangun lagi. Gitu terus sampai subuh hari. Nah, ketika alarm HP-nya ini bunyi, dia ngelihat jam sudah jam 5. Tapi langitnya itu masih abu-abu, tapi sudah mulai agak terang sedikit. Dan Zulham ngelihat sekitar, di sekitar itu sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya dia memutuskan untuk turun. Dia nggak mau lagi lanjut ke puncak, dia merasa sudah cukup, dan Zulham pun mulai turun pelan-pelan, kakinya itu sakit banget, lututnya juga berat. Dalam hati, dia ini ngedumel. Dia itu selalu ngedumel bahwa ini adalah pendakian terburuk dalam hidupnya. Dan di perjalanan turun itu, 2 kali Zulham ini sempat ketemu dengan rombongan pendaki yang baru naik. Rata-rata pendaki-pendaki ini bawa peralatan yang lengkap dan kondisinya masih rapi, kondisinya juga masih seger. Pendaki pertama itu sempat nyapa ke Zulham. "Pagi Mas, turun sendirian Mas." "Oh iya Mas." Nah, akhirnya di situ mereka cuma nyapa biasa. Zulham juga nggak sempat nanya ke para pendaki ini soal Wafi dan Hera. Apakah pendaki ini ngelihat Hera dan Wafi? Zulham nggak mau tanya soal itu. Dia cuma pengen cepat sampai ke bawah. Dan sekitar setengah jam kemudian, pada saat dia ini sudah dekat dengan pos 2, Zulham ngelihat ada tenda kecil warna biru
itu berdiri di pinggiran jalur. Zulham kaget loh, ini kan tendanya Wafi. Ternyata di seberang tenda, Wafi itu duduk sendirian di situ kayak orang yang ngelamun. Zulham kaget. Loh, ternyata Wafi ini nggak turun, dia malah dirikan tenda di situ. Terus pas Wafi ini mendengar suara langkah kaki, dia langsung noleh dan ngelihat ke arah Zulham. Jadi Wafi itu langsung berdiri dan manggil, Ham, 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 tolong Ham, Hera, Ham. Loh, kenapa Hera, Vi? Wafi langsung cerita di situ. Dari situlah Zulham ini baru tahu tentang kejadian yang semalam. Jadi kata Wafi waktu itu, setelah Hera ngambek sore itu, dan Zulham juga memutuskan untuk naik sendiri, Hera itu tiba-tiba masuk ke dalam hutan sendirian. Wafi itu awalnya berpikir mungkin Hera ini cuma mau menenangkan diri, karena mereka lagi gondoan. Jadi dia tunggu di situ di sekitar pos 2, tapi sampai setengah jam lebih, Hera ini nggak balik-balik lagi. Dan disitulah Wafi mulai panik, dia manggil-manggil nama Hera awalnya. Dari situ dia manggil-manggil, tapi nggak ada jawaban. Sekitar jam 7 malam, dari arah hutan, Wafi mendengar suara teriakan Hera. Teriakan Hera itu kenceng banget, kayak orang yang ketakutan, dan kayak orang yang lagi kesakitan. Langsunglah Wafi ini lari masuk ke dalam hutan sambil dia ini teriak-teriak, Yang, kamu di mana? Yang, kamu di mana? Dia nyari itu sambil menyorotkan senter ke segala arah. Dan semakin masuk ke semak-semak ke dalam hutan itu, tanahnya itu semakin licin dan gembur. Tapi Wafi ini terus masuk semakin ke dalam, dia mendengar suara itu lagi semakin jelas. Dan di sela-sela kabut itu, dia ngelihat ada sosok tinggi banget. Jadi Wafi itu benar-benar dilihatin penampakan. Yang dilihat Wafi, sosok itu bentuknya kayak kerangka manusia, tapi tingginya itu sekitar 2 meteran. Kakinya itu lurus panjang kayak batang pohon, badannya juga tipis, kulitnya pucat, dan gerakannya itu lambat banget. Dan saking kagetnya, Wafi sempat mundur beberapa langkah, tapi dia masih terus nekat untuk nyari Hera. Dan beberapa meter dari situ, di dekat pohon yang tumbang, dia ngelihat Hera. Hera ini posisinya sudah tergeletak di tanah, wajah Hera juga sudah mulai pucat, tangannya menggenggam dengan kuat, dan matanya itu melotot merah. Wafi di situ langsung panik, dia manggil-manggil Hera, Yang, kamu kenapa, Yang? Tapi Hera nggak jawab. Dia cuma kaku, dan nafasnya itu berat. Akhirnya Wafi itu menggendong Hera untuk keluar dari hutan tersebut dan kembali lagi ke pos 2. Harapannya Wafi, siapa tahu ada pendaki lain yang datang yang bisa bantu. Tapi ketika Wafi sampai di pos 2 itu, di pos 2 itu kosong, sepi, nggak ada siapa-siapa di situ. Wafi akhirnya mendirikan tenda di situ sendirian. Dia juga bikin api unggun kecil supaya Hera ini agak hangat. Hera kemudian dibaringkan di dalam tenda. Tapi kondisinya ini masih sama. Tangan Hera itu masih menggenggam erat, matanya masih melotot, dan mulutnya itu setengah terbuka. Wafi sadar bahwa Hera ini kerasukan. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa duduk di luar tenda sambil berdoa pelan. Sesekali Wafi masuk ke dalam tenda, dia ngelihat Hera. Tapi Hera ini tetap nggak berubah. Matanya tetap kebuka, pandangannya masih kosong. Dan sampai jam 2 dini hari, belum ada satupun pendaki yang lewat. Disitulah Wafi ini sudah mulai pasrah. Dia ngelihat lagi ke dalam tenda. Hera itu posisinya sudah merem. Tangannya sudah nggak menggenggam lagi, dan wajahnya itu juga sudah nggak tegang. Nah, Wafi mikirnya, ini mungkin Hera sudah mulai sadar, dan dia sudah mulai tertidur. Akhirnya dia agak tenang, dan akhirnya di situ Wafi bisa tidur sebentar sambil duduk di luar tenda. Dan sekitar jam 3 pagi, Wafi kebangun karena ada rombongan pendaki yang lewat. Awalnya di situ dia sempat mau minta tolong ke para pendaki itu, tapi ketika dicek ke dalam tenda, Hera sudah kelihatan normal. Wajah Hera sudah tenang dan kayaknya Hera ini tidur nyenyak. Akhirnya Wafi ini nggak jadi minta tolong. Dan beberapa menit kemudian ada lagi rombongan pendaki yang lewat. Wafi cuma ngeliatin dari jauh, dia nggak manggil pendaki-pendaki itu karena dia mikirnya Hera sudah pulih. Tapi sekitar jam 4 pagi, Hera teriak kenceng banget dari dalam tenda. Jadi teriakan Hera itu kencang, suaranya juga serak. Dia langsung kebangun dan kaget setengah mati. Dia nengok ke dalam tenda. Hera itu ternyata sudah duduk dan matanya itu melotot. Tangannya juga menggenggam. Dan teriakannya itu bukan kayak orang yang sakit, tapi kayak orang yang marah. Jadi suara Hera itu kencang banget. Dia nggak ngerti jelas kata-kata Hera. Tapi ada satu kalimat yang sempat Wafi tangkep. Mudono saiki, mudono. Yang ini artinya kira-kira turun sekarang, turun sekarang. Wafi akhirnya sempat manggil-manggil nama Hera. Yang, sadar yang, sadar yang. Tapi Hera nggak merespon sama sekali. Dia cuma terus duduk sambil melotot ke arah luar tenda. Nah, dia ini begitu terus sampai menjelang pagi. Dan sekitar jam 6 pagi, Hera tiba-tiba rebahan lagi dan dia merem.
Dan Wafi ini nggak tahu apakah waktu itu Hera ini lagi tidur atau dia pingsan. Jadi akhirnya Wafi ini cuma bisa duduk di depan tenda nunggu ada orang lewat. Dan nggak lama kemudian Zulham pun muncul dari arah atas. Dari situ Zulham akhirnya baru tahu bahwa malam itu Wafi dan Hera ini juga mengalami hal yang jauh lebih aneh dari yang Zulham alami di atas. Dan begitu Zulham sampai di depan tenda, dia langsung lihat wajah Wafi itu pucat banget. Mata Wafi juga sembab kayak kurang tidur semalaman. Nah, Zulham ini nanya ke Wafi, "Ya sudah, Vi, sekarang Hera di mana? Terus kondisinya gimana?" "Itu ada di dalam tenda. Kayaknya sih Hera ini tidur, Ham. Tapi tidurnya juga aneh. Wajahnya itu pucat kayak nggak ada darahnya. Matanya itu tertutup tapi bola matanya itu gerak-gerak di balik kelopaknya. Dan tangan Hera itu masih menggenggam." Akhirnya di situ Zulham ngelihat sendiri. Ketika Zulham ngelihat sendiri kondisi Hera, Zulham sempat melongo. "Loh, Vi, ini dari tadi kayak gini, Vi, Hera, Vi." Wafi ngangguk, "Iya, Ham. Kadang matanya kebuka terus dia teriak-teriak sendiri. Tapi sekarang ini sudah diem." Nah, Zulham akhirnya duduk di samping tenda, dia narik nafas dalam, dia berusaha tenang. Tapi dalam hatinya itu dia sebenarnya masih nyimpen jengkel ke Hera. Karena sebelumnya Zulham sudah sempat menasihati Hera, tapi dia tetap ngotot. Akhirnya seperti itulah kejadiannya. Tapi pas ngelihat kondisi Wafi dan Hera yang seperti itu, Zulham ini nggak tega. "Ya sudahlah, Vi. Kita ini yang penting harus turun sekarang. Kita kemasi tenda. Sudahlah, Hera kita angkat turun ke bawah. Siapa tahu orang-orang di bawah bisa menyembuhkan Hera." Akhirnya mereka pun berdua siap-siap. Zulham itu merapikan barang-barang di luar tenda dan Wafi itu berberes-beres di dalam. Dan pas Wafi ini mau membangunkan Hera, tangan Wafi itu langsung ditarik keras sama Hera. Hera itu buka mata, matanya merah, pandangannya tajam ke arah Zulham. "Mudono saiki, mudono." Zulham dan Wafi itu sama-sama bengong. Zulham akhirnya mendekat ke wajah Hera dan dia bilang, "Yo, iki mudun, iki mudun. Ya, ini turun, ini turun." Mereka akhirnya buru-buru bongkar tenda. Sekitar jam 9 pagi mereka sudah mulai turun. Nah, di situ Hera ini sudah agak normal, tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dan untungnya Hera itu sudah bisa jalan meskipun kondisi jalannya itu lemas. Jadi dia ini digandeng oleh Wafi dari sisi kiri dan langkah kakinya itu lemah banget. Tapi untungnya dia bisa jalan. Nah, Zulham waktu itu jalannya ada di depan. Dia yang buka jalan dan di perjalanan turun nggak ada yang banyak ngomong. Suasananya itu hening. Zulham sesekali nengok ke belakang memastikan Hera itu masih bisa dikondisikan. Dan nggak lama mereka sampai di area sebelum pos 1. Dan pas mereka istirahat sebentar di area pos 1 itu situasinya itu aneh banget. Jadi posisi Hera itu duduk diem, kayak orang ngelamun, dia diajak ngomong itu nggak ngerespon sama sekali. Terus tiba-tiba mereka mencium aroma dupa dan aromanya itu menyengat banget. Dan itu lumayan lama kejadiannya, padahal nggak ada yang menyalakan dupa. Nah, di situ Zulham ini sempat berpikir, ini kan lokasi di mana pertama kali Hera menyalakan dupa. Tapi anehnya ketika mereka turun, ketika Hera duduk ngelamun di situ, mereka ini nggak menyalakan dupa. Tapi tercium aroma dupa. Setelah itu baunya hilang. Dan singkatnya mereka buru-buru menggendong Hera, bareng-bareng antara Zulham dan Wafi itu menggendong Hera turun. Nah, mereka itu turunnya agak cepat. Dan begitu sampai di pos perizinan Percet, mereka langsung lapor, terus mereka langsung pulang. Nah, ketika ada di mobil, kondisi Hera itu masih terus diem kayak orang yang ngelamun. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah Hera itu, nggak ada yang ngomong sama sekali. Zulham posisi nyetir, Wafi di belakang sambil nemenin Hera. Wajah Hera itu masih kelihatan pucat. Dan sesampainya di rumah Hera, ibunya Hera itu langsung keluar. Beliau kaget ngelihat Hera digendong. Jadi akhirnya Wafi cerita singkat ke situ, terus ibunya ini ngomong ke Wafi dan juga Zulham, "Iya Mas, ya sudah nak apa-apa Mas, ini mau gimana lagi. Ibu ini tahu Hera itu anaknya keras. Dari dulu ibu itu sudah ngelarang, tapi dia tetap maksa. Sudah biar saja nanti biar bapaknya yang ngurus." Nah, Wafi tahu bahwa bapaknya Hera ini adalah seorang dukun. Dan singkatnya, setelah itu Wafi dan Zulham ini pamit pulang. Dan nggak lama, beberapa hari setelah kejadian itu, semua ini mulai jelas. Dari orang tua Hera sendiri, akhirnya terbukalah cerita yang sebenarnya. Jadi Wafi itu dapat cerita dari orang tua Hera. Dan kemudian Wafi menceritakan ini ke Zulham. Ternyata benar apa yang dikatakan oleh bapak-bapak yang naik motor ketika mereka ketemu di pos perizinan waktu itu. Hera itu memang bawa jimat pegangan dari rumah.
Dan jimat itu disimpan di dalam kantong kecil berwarna hitam, dibungkus kain merah, dan ditaruh di dalam tasnya. Jimat itu bukan sembarang benda. Jadi kata ibunya Hera, jimat itu memang pegangan dari bapaknya. Tapi jimat itu sudah lama sekali nggak pernah dipakai oleh Hera. Bapaknya Hera juga sudah melarang untuk anak-anaknya ini ikut campur urusan ilmu-ilmu perdukunan. Intinya bapaknya itu nggak mau kalau anak-anaknya mengikuti jalan bapaknya. Tapi kayaknya Hera inilah yang mirip dengan bapaknya. Ternyata waktu sebelum mendaki Gunung Kawi, Hera itu sempat ribut sama bapaknya. Dia itu minta izin buat naik gunung karena katanya dia mau nyuwun petunjuk. Bapaknya sudah curiga waktu itu, tapi akhirnya beliau nggak bisa melarang keras karena Hera sudah dewasa, apalagi Hera ini keras kepala orangnya. Akhirnya bapaknya cuma bilang di situ, ya wis, nek anjane budal-budal lo sakarepmu. Kalau memang kamu berangkat, berangkat aja. Tapi jangan menyampuri hal yang tidak bisa kamu tanggung sendiri. Ini pesan bapaknya waktu itu. Dan Hera tetap berangkat. Waktu itu niat awalnya Hera ini memang nggak cuma buat naik gunung sama Wafi dan Zulham. Dia ternyata punya tujuan lain. Dari cerita yang keluar setelah semuanya selesai itu, Hera ini niat melakukan ritual di puncak Gunung Kawi. Jadi ritual itu sengaja mau dilakukan Hera untuk balas dendam ke mantan suaminya yang kedua. Jadi Hera ini pernah menikah 2 kali. Dari pernikahan pertama, dia punya 1 anak perempuan. Dan dari pernikahan keduanya, dia punya anak laki-laki. Nah, mantan suaminya yang kedua itu dulu kerja di Malang juga. Hubungan mereka itu awalnya baik, tapi akhirnya hancur setelah Hera memergoki suaminya itu selingkuh dengan perempuan lain, yang katanya perempuan selingkuhannya itu adalah sahabatnya sendiri. Nah, sejak itu, Hera mulai berubah. Dia mulai sering ke tempat-tempat aneh, sering bawa bunga 7 rupa, bawa dupa, bawa kemenyan. Pokoknya dia melakukan ritual-ritual. Dia sempat minta tolong ke bapaknya untuk ngirim balik ke mantan suaminya itu. Istilahnya dia mau balas dendam. Ya istilah yang dipakai buat Hera itu adalah nyantet mantan suaminya lah. Tapi bapaknya tegas menolak. Nah bapaknya Hera itu sempat bilang ke Hera, aku ora gelem dandani wong sing duweni niat Allah. Artinya aku nggak mau bantu orang yang punya niat jahat. Karena niatnya ini ditolak oleh bapaknya sendiri, Hera sakit hati di situ. Sudahlah dia ini disia-sia oleh suaminya yang kedua, bapaknya pun juga cuek, nggak mau bantuin. Akhirnya Hera memutuskan untuk menjalani ritual itu sendiri. Dia mulai belajar dari orang lain, dan katanya dia juga pernah ikut ritual di beberapa tempat angker di daerah Batu. Nah ternyata pas Wafi bilang Hera kalau dia mau naik gunung sama Zulham ke Gunung Arjuno, Hera ini menyarankan Wafi untuk naik ke Gunung Kawi. Ya ini tujuannya supaya Hera itu bisa ikut naik ke Gunung Kawi. Makanya sebelum naik Gunung Kawi, Wafi itu disuruh mampir ke rumah Hera. Dan hal ini itu juga baru diketahui oleh Zulham ketika Zulham sudah kembali kerja di Jogja. Ketika Wafi cerita sendiri ke Zulham. Niat Hera ini ternyata adalah nantinya di salah satu titik puncak Kawi itu ada tempat untuk menyerahkan tumbal. Atau membuka jalur untuk membalas dendam ke mantan suaminya yang kedua itu. Dan inilah tujuan sebenarnya Hera. Tapi semua itu berubah ketika pendakian ini berlangsung. Waktu itu ternyata Hera ini sudah kesel duluan sama Zulham karena diatur dan ditegur di tengah jalan. Dia ngerasa direndahkan oleh Zulham, makanya pas mereka pindah jalur itu, Hera nekat masuk ke dalam hutan sendirian. Dia pikir dia bisa jalan sendiri, dan dia bisa melanjutkan ritualnya di sana, nggak perlu untuk naik ke puncak. Tapi ternyata tempat yang dia pilih ini bukan tempat sembarangan. Dari cerita warga sekitar, daerah yang Hera masuki itu, ini dikenal sebagai tempat pancer penjaga gunung. Lokasi yang nggak boleh dilewati orang sembarangan tanpa izin. Istilahnya, ini harus dilalui dengan izin gaib. Nah, pada waktu Hera mulai membakar dupa di situ dan mulai membuka jimatnya, penunggu di tempat itu merasa tersinggung. Itulah sebabnya kenapa Hera ini kerasukan parah malam itu. Dan dari yang orang tua Hera ini jelaskan, Hera itu nggak kerasukan makhluk halus biasa. Tapi ada sosok yang istilahnya gandol di tubuh Hera. Jadi ini adalah istilah Jawa buat makhluk halus yang nempel karena dia merasa tertantang atau terpanggil. Inilah yang membuat Hera itu sulit lepas dari sosok makhluk halus ini. Dan setelah kejadian itu, Hera lama sekali dirawat di rumahnya. Dan teman-teman bapaknya Hera yang juga paranormal itu sempat beberapa kali juga datang untuk membantu atau menangani Hera. Nah di situ, di momen itu, Hera itu sempat ngomong ke bapaknya sambil nangis. Dia bilang ke bapaknya, Pak, aku salah Pak, aku salah. Aku ngakoni salah.
Nah, di situ Hera ini mengakui kalau dia salah. Dan setelah Wafi mendengar semua cerita ini dari orang tua Hera, dia sudah mulai berubah sikap. Dia yang awalnya sayang banget dengan Hera, jadi nggak berani deket lagi. Dan ini juga atas saran dari orang tua Hera sebenarnya. Wafi itu disuruh menjauh dengan Hera. Dia nggak boleh deket-deket lagi dengan Hera, karena orang tuanya tahu Hera itu orangnya keras kepala. Dia malah kasihan dengan Wafi. Dan dia tahu Hera itu punya sisi gelap yang nggak dia sangka sebelumnya. Apalagi setelah Wafi tahu kalau niat Hera naik ke gunung itu ternyata untuk melakukan ritual balas dendam, bukan cuma untuk pendakian biasa. Dan singkatnya, beberapa minggu setelah itu, Zulham dapat kabar dari Wafi bahwa Hera ini meninggal dunia. Wafi nggak banyak cerita soal itu, dia cuma mengabarkan ke Zulham tentang berita duka ini. Dan setelah itu, Wafi nggak balas lagi chat dari Zulham. Zulham juga nggak mau banyak-banyak ke Wafi, dia membiarkan Wafi tenang sementara waktu. Dan kira-kira 2 bulan setelah kabar meninggalnya Hera, Wafi chat lagi ke Zulham. Jadi pas Zulham itu membalas chat dari Wafi, dia langsung telepon Zulham. Di situ Zulham mendengar suara Wafi itu sudah ceria lagi. Dia bilang ke Zulham katanya minggu depan dia mau main ke Jogja motoran, dia mau jalan sendirian. Zulham pun akhirnya menyambut baik rencana Wafi. Dan teman-teman, sampai cerita ini dibagikan, Zulham masih berteman baik dengan Wafi, dan semoga cerita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.